Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghna syahra Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita, memberi kita rizki, dan meneguhkan hati hamba-hambanya yang bersyukur. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita adab, bahkan dalam hal yang paling sederhana, makan dan minum. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya memulai dengan pertanyaan beberapa. Kapan terakhir kali kita makan tanpa tergesa-gesa? Kapan terakhir kali kita benar-benar menghadirkan basmalah dengan hati, bukan sekedar kebiasaan di lisan? Dan ketika berbuka puasa, apakah kita menikmati momen itu dengan syukur atau langsung sibuk dengan menu? Pemirsa Al-Hikmah TV, kadang kita merasa makan itu hanya rutinitas. Padahal dalam Islam, makan bisa bernilai ibadah. Ramadan hadir bukan hanya mengatur waktu makan kita, namun memperbaiki cara makan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seorang anak kecil, yaitu Umar bin Abi Salamah. Beliau bersabda, "Ya hulam, samillah, wakul biyaminika, wakul mimma yalika." Ya hulam, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah, wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, yang dinasihati adalah anak kecil pemirsa Al-Hikmah TV, yang artinya adab ini menjadi fondasi dasar dalam ajaran pendidikan. Kemudian dalam hadis tersebut ada 3 hal sederhana. Yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua menggunakan tangan kanan, dan yang ketiga mengambil yang dekat. Sederhana namun penuh dengan makna. Membaca bismillah artinya kita sadar makanan ini bukan hasil kerja kita sendiri. Ada petani yang menanam, ada hujan yang Allah turunkan, dan ada proses panjang yang Allah mudahkan. Lalu tangan kanan, Islam mendidik kita menjaga kehormatan dan kebersihan. Dan pemirsa, makan dari yang terdekat, itu latihan untuk kita untuk tidak rakus. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dimuliakan oleh Allah, sekarang coba kita refleksikan bersama. Di rumah kita, apakah meja makan menjadi tempat penuh adab, atau justru tempat semua sibuk dengan layar masing-masing? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Karena adab itu bukan tentang besar kecilnya makanan, tapi tentang hadirnya kesadaran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pemirsa Al-Hikmah TV, ayat ini sangat relevan di bulan Ramadan. Siang hari kita kuat menahan lapar. Kita belajar bersabar. Kita belajar menahan diri. Tetapi menjelang maghrib, meja seringkali penuh. Kadang bukan karena lapar,
tapi karena semua terlihat menggoda. Betul apa betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu seimbang. Tidak melarang menikmati makanan, tidak melarang juga berbuka dengan yang enak, tapi mengajarkan untuk cukup. Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan kurangnya makanan, tapi berlebihannya. Jika kita terlalu berlebihan, kita seringkali berpikir, siapa yang akan menghabiskannya? Nanti ini mau dibagaimanakan? Nanti bagaimana kalau kulkas kita penuh dengan makanan? Betul tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyegerakan berbuka adalah sunnah, dan beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, beliau dengan air. Sederhana sekali ya pemirsa. Beliau tidak menunggu menu lengkap di meja, tidak menunggu foto yang estetik. Beda sekali dengan kita. Kita menunggu lengkap, seringkali kita foto itu ya, kita berbuka dengan menu apa hari ini. Beliau tidak menunggu semua tersaji sempurna. Karena inti berbuka bukan kemewahan, tapi syukur. Dan ada satu momen yang sangat indah saat air pertama menyentuh tenggorokan. Pemirsa Al-Hikmah TV, coba kita bayangkan, seharian haus, seharian menahan, lalu seteguk air terasa begitu nikmat. Disitulah kita sadar, nikmat yang selama ini terasa biasa, ternyata luar biasa. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, "Dhahabadz dzama'u wabtalatal 'uruqu wa thabbatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insyaallah. Itu bukan sekedar doa pemirsa Al-Hikmah TV, itu pengakuan bahwa kita lemah dan Allah lah yang menguatkan. Al-Hikmah TV yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama sadari bahwa di meja makan dan saat berbuka, kita tidak sekedar menyentuh makanan dan minuman. Kita sedang menyentuh rahmat Allah. Dalam ajaran Islam, setiap suapan bisa menjadi cahaya jika disertai adab dan syukur. Saat berbuka, di detik pertama ketika haus, terlepaslah dan lapar terobati. Itu bukan hanya kenikmatan jasmani, itu adalah momen kedekatan. Saat doa begitu lembut diangkat, hati begitu mudah tunduk, dan jiwa begitu sadar bahwa tanpanya kita tidak memiliki apa-apa. Di sanalah kita belajar bahwa menahan diri sepanjang hari adalah latihan agar saat menikmati kita tetap rendah hati. Pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, adab makan dan minum mengajarkan kita untuk tidak rakus ketika ada makanan, tidak mengeluh ketika kurang, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Ia membentuk hati yang lembut, jiwa yang terjaga, dan iman yang terus hidup dalam keseharian. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati oleh Allah, makan adalah kebutuhan, tapi dengan adab, ia menjadi ibadah. Minum adalah kebiasaan, tapi dengan syukur, ia menjadi pahala. Dan berbuka puasa bukan sekedar mengakhiri lapar, tapi merayakan ketaatan. Semoga setiap basmalah yang terucap, setiap tangan yang terangkat untuk berdoa, dan setiap rasa syukur setelah kenyang menjadi saksi bahwa kita adalah hamba yang ingin taat
bukan sekedar ingin kenyang. Karena sejatinya yang mengenyangkan bukan hanya makanan, tetapi keberkahan. Pemirsa Al-Hikmah TV, mari kita bersama-sama berdoa, semoga Allah meneguhkan hati kita, menjaga iman kita, dan menjadikan kita hamba yang istiqomah di jalannya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk bermunajat kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafa bihadza kalam wa atlubu min saidai qulubikum wal af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.